Slamet merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung ini dijuluki sebagai atap Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Posisi Gunung Slamet berada di 5 kabupaten, di antara Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Kabupaten Banyumas sendiri berada di lereng sebelah selatan Gunung Slamet. Kondisi klimatologi wilayah Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah seperti wilayah Indonesia pada umumnya. Suhu udara di Kabupaten Banyumas antara 21,4 derajat Celcius sampai 30,9 derajat Celcius. Curah hujan di Kabupaten Banyumas sendiri tergolong cukup tinggi, karena pengaruh kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas yang terletak di lereng Slamet. Keberadaan Gunung Slamet tentunya memberikan pengaruh terhadap potensi wilayah Kabupaten Banyumas. Salah satunya yaitu potensi pariwisata alam yang menyuguhkan keindahan Gunung Slamet. Kawasan wisata Baturaden merupakan daerah wisata favorit di Kabupaten Banyumas. Tidak heran jika Baturaden adalah penyumbang terbesar pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Objek wisata di kawasan ini cukup banyak, salah satunya yaitu objek wisata Pancuran Pitu. Pancuran Pitu terletak di Desa Ketengger, Kecamatan Baturaden, tepatnya di tengah hutan damar dan hutan pinus di lereng Gunung Slamet. Menuju Pancuran Pitu bisa dijangkau dengan berjalan kaki dari Lokawisata Baturaden dengan jarak sekitar 2,5 km atau sekitar 50 menit dari Lokawisata Baturaden. Selain dengan berjalan kaki, Pancuran Pitu juga bisa dijangkau dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 atau naik angkot dari Lokawisata Baturaden menuju gerbang masuk Wana Wisata Baturaden. Perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Ketika memasuki Wana Wisata Baturaden, wisatawan disuguhi keindahan alam yang masih alami. Di sepanjang jalan, terdapat tanaman paku-pakuan dan bunga-bunga yang menarik yang sengaja ditanam oleh pihak perhutani. Wisatawan juga dapat melihat Kebun Raya Baturaden. Salah satu spot foto di Kebun Raya Baturaden yaitu Gedung Putih ini. Gedung Putih ini merupakan kantor pengelola area pandang Kebun Raya Baturaden dan juga rumah kaca bagi spesies tanaman koleksi Kebun Raya Baturaden yang didominasi oleh anggrek. Untuk akses jalan menuju Pancuran Pitu, di beberapa titik memang masih ada yang rusak, sehingga para wisatawan harus berhati-hati. Di sepanjang jalan menuju Pancuran Pitu, banyak ditemukan pohon damar. Pohon damar merupakan tanaman industri sebagai bahan baku pernis, cat, tinta, kemenyan, dan kosmetik. Pohon damar ini biasanya diambil getahnya oleh masyarakat sekitar. Untuk mencapai objek wisata Pancuran Pitu, kita harus menuruni banyak anak tangga terlebih dahulu. Ketika menuruni tangga menuju objek wisata Pancuran Pitu, wisatawan diharapkan berhati-hati karena tebing di sekitar tangga merupakan tanah yang mudah longsor. Pancuran Pitu merupakan 7 grojogan air belerang yang terus mengalir sepanjang waktu dan membawa air hangat dengan kandungan belerang yang cukup tinggi.
Endapan sumber air panas yang dikeringkan bisa menghasilkan serbuk belerang. Wisatawan juga dapat menikmati sensasi lulur dan pijat belerang, kemudian berendam air panas, ataupun wisatawan dapat membeli bubuk belerang kepada pedagang sekitar untuk memakainya di rumah agar dapat merasakan sensasi mandi belerang di rumah. Kandungan belerang di pancuran pitu dipercaya dapat menyembuhkan penyakit rematik dan penyakit kulit. Di pancuran pitu, para wisatawan dapat menyejukkan mata, pikiran, dan hati karena pemandangan sawah, sungai, bukit, dan hutan yang sangat indah. Di pancuran pitu ini terdapat Goa Selirang. Goa ini berada di bawah tebing belerang ini. Ketika para wisatawan hendak pergi ke Goa Selirang, lebih baik wisatawan berhati-hati karena kondisi jalan yang mereka lalui licin dan masih berupa tanah. Goa Selirang memiliki bentuk yang unik dengan warna kuning menyala. Warna tersebut disebabkan oleh endapan air belerang yang terus mengalir sepanjang waktu. Goa Selirang ini merupakan tempat pertemuan aliran air panas dengan aliran air dingin. Selain pancuran pitu, Goa Selirang juga dijadikan wisatawan sebagai spot foto ketika mereka berkunjung ke objek wisata pancuran pitu. Setelah lelah bermain air, wisatawan dapat menyerbu pedagang makanan dan souvenir sebagai oleh-oleh yang akan dibawa pulang. Makanan khas daerah Banyumas ini adalah mendoan Banyumas. Jika masih ingin menikmati suasana Baturadèn, wisatawan dapat menginap di hotel yang ada di Baturadèn, karena di sepanjang jalan, hotel di wilayah Baturadèn ini mudah ditemukan. Ataupun para pencinta tanaman hias dapat membeli tanaman hias di sepanjang jalan di Baturadèn sebagai buah tangan yang akan mereka bawa ke daerah masing-masing.